Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang perkembangan fisik pada bayi. Sebelum itu, perkenankan saya untuk mengenalkan kepada kalian anggota-anggota kami dari kelompok 1. Yang pertama ada Aisyah Fadilah dengan NIM 07, kemudian saya Amrina Rosyada dengan NIM 16, kemudian Anissa Nurul Alunandika dengan NIM 20, dan Anissa Rahmawati dengan NIM 23, yang terakhir Aulia Indah dengan NIM 27. Di awal, saya akan membahas tentang landasan teori. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu perkembangan. Perkembangan adalah proses bertambahnya kemampuan dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur. Perkembangan juga dapat diartikan sebagai perubahan yang dialami oleh individu atau organisme menuju tingkat kedewasaan atau kematangan yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan baik secara fisik maupun psikis. Perkembangan manusia sendiri menurut psikologi berlangsung sejak terjadinya pembuahan antara ayah dan ibu sampai individu tersebut mati. Perkembangan individu adalah hasil dari faktor bawaan atau genetik dan juga faktor lingkungannya. Setiap individu memiliki karakteristik yang khas di tiap fase perkembangan. Lalu, yang dimaksud dengan perkembangan fisik adalah perubahan pada tubuh, otak, kapasitas sensorik, dan keterampilan motorik. Seperti yang dikatakan oleh Papalia dan Olds. Perubahan pada tubuh atau fisik ditandai dengan pertambahan tinggi dan berat tubuh, pertambahan tulang dan otot, dan kematangan organ seksual, dan juga fungsi reproduksi. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Anissa Rahmawati. Sebelumnya, saya Anissa Rahmawati, nomor induk mahasiswa 23. Pada pagi hari ini, kita akan membahas tentang perkembangan fisik pada bayi. Yang pertama adalah tentang pola pertumbuhan. Pola pertumbuhan ini ada dua, ada pola cephalocaudal dan juga pola proximodistal. Pola cephalocaudal adalah urutan pertumbuhan yang selalu dimulai dari bagian yang paling atas atau kepala dengan pertumbuhan fisik yang mencakup ukuran, berat, serta diferensiasi karakter secara bertahap dilanjutkan dari bagian tubuh atas ke bawah. Hal ini dapat kita amati dalam perkembangan tubuh bayi. Pada usia 2-5 bulan saat masih di dalam kandungan ibunya atau dalam masa prakelahiran, ukuran kepala bayi termasuk sangat besar jika dibandingkan dengan ukuran tubuhnya. Baru kemudian di bulan-bulan berikutnya, anggota tubuh di bawah kepala dapat tumbuh dan berkembang. Sehingga pada saat lahir, bayi memiliki proporsi atau ukuran bagian tubuh yang normal. Selain perkembangan anggota tubuh, prinsip cephalocaudal ini biasanya juga terjadi pada perkembangan motorik bayi. Contohnya adalah saat bayi dapat melihat benda-benda yang ada di sekitar mereka terlebih dahulu, sebelum akhirnya bisa mengendalikannya dengan anggota gerak, yaitu tangan dan kaki. Meskipun demikian, pola pertumbuhan tidak selalu mengikuti pola cephalocaudal. Dalam beberapa waktu terakhir, terdapat sebuah studi yang menemukan bahwa bayi mampu meraih mainannya menggunakan kaki sebelum akhirnya bisa meraih mainannya dengan tangan. Hal ini terdapat dalam Galloway dan Talon tahun 2004. Kemudian, pola yang kedua adalah pola proximodistal. Pola proximodistal ini adalah pola pertumbuhan yang dimulai dari bagian tengah tubuh atau batang tubuh menuju bagian ujung-ujung tubuh. Contohnya adalah saat bayi dapat mengendalikan otot batang badannya lebih dahulu sebelum akhirnya dapat mengendalikan lengan dan jari-jarinya. Mereka harus mampu mengendalikan keseluruhan bagian lengannya sebelum dapat mengendalikan jari-jarinya dengan baik. Jadi pertumbuhannya dimulai dari bagian tengah tubuh, anggota badan tubuh, baru kemudian ke ujung-ujung tubuh seperti alat gerak tubuh. Nah, kali ini kita akan membahas tentang tinggi dan berat badan bayi.
Menurut hasil studi di Amerika Utara, 95% bayi yang lahir memiliki panjang antara 18 sampai 22 inci dan berat antara 5,5 sampai 10 pon. Sebelum belajar beradaptasi, di beberapa hari awal kehidupan, bayi akan kehilangan 5-7% dari berat badannya. Kemudian, setelah mampu menyesuaikan diri dengan cara menghisap, menelan, dan mencerna makanan yang berupa ASI, berat badan mereka bertambah 5-6 ons setiap minggunya. Untuk tinggi badan, rata-rata bayi mengalami pertambahan tinggi sepanjang 1 inci tiap bulannya. Jadi, pada usia 1 tahun pertama, berat badan bayi bisa mencapai 3 kali lipat dan tinggi badannya mencapai 2 kali lipat dibandingkan saat mereka pertama kali lahir. Pada tahun kedua kehidupan, pertumbuhan bayi mengalami perlambatan. Kenaikan berat badannya hanya sekitar 0,25 sampai 0,5 pon tiap bulan. Pada usia 2 tahun, berat badan bayi sekitar 26 sampai 32 pon atau kurang lebih 1/5 dari berat manusia dewasa. Dengan tinggi badan sekitar 32 sampai 35 inci atau kurang lebih hampir setengah tinggi badan orang dewasa. Saya Aulia Endah Fitriani dengan NIM G01200027 akan menjelaskan mengenai perkembangan otak pada bayi. Perkembangan otak pada bayi terjadi dengan sangat cepat di saat kondisi otak masih sangat lembut, sehingga kepala bayi harus selalu dilindungi, tidak boleh sampai terbentur atau diguncangkan. Karena apabila hal itu terjadi, maka akan mengganggu otak atau dapat menyebabkan kematian. Dalam 1 tahun pertama kehidupan seorang bayi, neuron dalam otak mengalami perubahan melalui 2 cara. Cara yang pertama adalah melinasi, yaitu proses menyelubungi akson dengan sel-sel lemak yang dimulai sejak sebelum lahir sampai remaja. Yang kedua, meningkatkan koneksi antar neuron dan menciptakan jalur syaraf baru. Proses melinasi terjadi dalam rentang waktu yang bervariasi. Misalkan, melinasi jalur visual berlangsung setelah bayi lahir dan selesai di usia sekitar 6 bulan pertama. Lalu, melinasi auditoris baru selesai ketika seorang anak menginjak usia 4 tahun. Saat neuron-neuron di lobus frontal mengalami melinasi dan saling berkaitan selama 1 tahun pertama kehidupan, bayi mengembangkan kemampuan untuk meregulasikan kondisi-kondisi fisiologisnya dan lebih mampu mengendalikan refleksnya. Keterampilan kognitif biasanya akan muncul di hari-hari pada tahun pertama kehidupan seorang anak yang tumbuh di lingkungan yang tidak responsif dan tidak banyak memberikan stimulasi akan mengalami aktivitas otak yang rendah. Dan selanjutnya, gizi. Di sini terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi berat badan bayi. Yang pertama, pemberian nutrisi. Jadi pemberian nutrisi yang tidak sesuai dengan kebutuhan bayi akan menyebabkan beberapa masalah, seperti kurangnya nutrisi buah dan sayur serta berlebihannya mengkonsumsi junk food, minuman berpemanis, dan makanan pencuci mulut pada bayi, menyebabkan bayi mengalami berat badan yang berlebih atau obesitas. Yang kedua, pemberian ASI. Bayi yang diberi ASI saat memasuki usia sekolah akan memiliki pertambahan berat badan yang relatif lebih kecil daripada anak yang saat bayi tidak diberi ASI. Yang ketiga, berat badan ibu sebelum hamil. Jadi yang mempengaruhi berat badan bayi bukan hanya apa nutrisi yang didapatkan saat ia telah dilahirkan, tetapi juga berat badan ibu sebelum hamil dan juga pertambahan berat badan ibu selama proses kehamilan.
Lalu ada manfaat ASI. Yang pertama, mengurangi risiko alergi pada bayi. Yang kedua, mencegah infeksi pada telinga tengah pada bayi. Yang ketiga, menurunkan risiko kanker payudara pada ibu. Yang keempat, mencegah risiko ruam pada kulit bayi. Yang kelima, melindungi terhadap nafas berbunyi pada bayi. Jadi, manfaat dari pemberian ASI kepada bayi itu sangat banyak, bukan hanya kepada bayi, tetapi juga kepada ibu. Selain yang 5 saya sebutkan tadi, juga ada yang telah saya sebutkan pada slide sebelumnya. Dengan pemberian ASI dapat mengontrol pertambahan berat badan pada anak saat memasuki usia sekolah. Saya Nisa Nurul, NIM G0120020. Saya di sini sekarang akan menjelaskan tentang perkembangan motorik. Perkembangan motorik terbagi atas 3. Yang pertama ada perkembangan sistem dinamik. Menurut teori sistem dinamik yang dikemukakan oleh Esther Telen, bayi membangun berbagai keterampilan motorik untuk membentuk persepsi dan bertindak. Persepsi dan tindakan adalah suatu kerja sama. Menurut teori ini juga, perkembangan motorik bukan suatu proses yang pasif yang selalu didikte oleh gen, tetapi bayi secara aktif terlibat dalam mengembangkan keterampilan sesuai keterbatasan tubuh dan lingkungannya. Yang kedua ada refleks. Refleks adalah respon terhadap stimuli yang mengatur gerakan bayi secara otomatis dan berada di luar kendali. Refleks adalah respon adaptif bayi terhadap lingkungan sebelum ia berkesempatan belajar lebih banyak. Di poin yang ketiga ada keterampilan motorik kasar. Keterampilan motorik kasar adalah keterampilan yang melibatkan aktivitas otot besar. Keterampilan utama yang dikembangkan pada masa bayi adalah kemampuan mengatur postur dan berjalan. Bayi tidak dapat mengontrol postur mereka, tetapi kemudian bayi dapat duduk, lalu berdiri juga berkembang secara bertahap. Terlepas dari kemampuan awal, sebagian besar bayi tidak belajar berjalan sebelum usia 1 tahun. Belajar berjalan biasanya diawali dengan merangkak terlebih dahulu, untuk mengetahui jenis tempat dan permukaan yang aman baginya. Lama-kelamaan, bayi akan mengenali medan yang aman baginya dan terbiasa untuk melaluinya, sehingga akan mempermudah saat ia belajar berjalan nanti. Latihan sangat penting dalam belajar berjalan. Setiap langkah sedikit berbeda dari sebelumnya, karena variasi medan akan membantu bayi membentuk kekuatan dan keseimbangan untuk meningkatkan keterampilan berjalan mereka. Dan yang keempat ada keterampilan motorik halus. Keterampilan motorik halus melibatkan gerakan-gerakan yang lebih halus dari motorik kasar. Menggenggam mainan, menggunakan sendok, mengancingkan baju, atau segala sesuatu yang menuntut keterampilan jari mendemonstrasikan keterampilan motorik halus. Permulaan dari kemampuan meraih dan menggenggam merupakan tanda dari prestasi penting, dan kemampuan ini akan menjadi lebih halus di 2 tahun pertama kehidupan. Bayi memperhalus kemampuan menggenggam benda dengan mengembangkan 2 jenis cara menggenggamnya. Awalnya, bayi memegang menggunakan seluruh tangan. Kemudian di akhir tahun pertama, bayi menggenggam benda menggunakan ibu jari dan telunjuknya. Bila mereka sudah biasa mengatur genggaman jepit, bayi senang mengambil benda-benda kecil. Biasanya fase ini bersamaan dengan mereka mulai merangkak. Selain itu, bayi akan mengambil benda-benda kemudian dimasukkan ke dalam mulutnya, sehingga diperlukan pengawasan lebih dari orang tua. Menurut teori sistem dinamik yang dikemukakan oleh Esther Telen tadi, keterampilan motorik merupakan hasil perjumpaan dari berbagai faktor. Di antaranya adalah yang pertama perkembangan sistem saraf, kedua sifat-sifat fisik tubuh dan kemungkinan pergerakannya, ketiga sasaran yang hendak diraih anak, serta dukungan lingkungan untuk memperoleh suatu keterampilan. Sebagai contoh, bayi hanya dapat belajar berjalan jika sistem sarafnya sudah cukup matang.
sehingga memungkinkan dirinya untuk mengendalikan otot kaki tertentu. Ketika kaki mereka telah cukup berkembang sehingga dapat mendukung berat tubuh mereka, dan ketika mereka juga memiliki keinginan untuk bergerak. Selanjutnya ada refleks pada bayi. Refleks yang biasanya langsung ada pada bayi adalah refleks mencari atau bisa disebut rooting refleks, yaitu saat pipi bayi diusap atau disentuh, bayi akan memalingkan kepalanya menuju objek yang menyentuhnya, kemudian bertujuan untuk menemukan sesuatu untuk diisap. Kemudian bayi juga memiliki refleks mengisap atau disebut sucking reflex yang terjadi secara otomatis, yaitu bayi akan mengisap benda apapun yang ditempatkan di mulut mereka. Refleks ini memudahkan bayi untuk memperoleh makanan. Refleks lainnya ada refleks Moro, yaitu respon yang timbul akibat suara atau gerakan mengejutkan. Biasanya respon bayi berupa melengkungkan punggungnya, merentangkan tangan dan kaki, atau melemparkan kepalanya ke belakang. Dan refleks yang terakhir adalah refleks menggenggam atau bisa disebut grasping reflex, yang terjadi ketika sesuatu menyentuh telapak tangan bayi akan menggenggam benda tersebut dengan kuat. Selanjutnya, saya Aisyah Fadila, nomor NIM 7, akan melanjutkan pembahasan ke perkembangan sensori dan persepsi. Yang pertama, tentang sensasi. Sensasi terjadi ketika informasi berinteraksi dengan reseptor sensoris, yaitu alat indera, mata, telinga, lidah, hidung, dan kulit. Contohnya, sensasi pendengaran terjadi ketika udara yang bergetar ditransmisikan ke saraf pendengaran. Sedangkan persepsi adalah interpretasi mengenai sesuatu yang diterima indera. Contohnya, gelombang udara yang berkontak dengan telinga diinterpretasikan sebagai musik. Yang kedua adalah mengenai pandangan ekologis. Pandangan ekologis yang diungkapkan oleh Gibson menyatakan bahwa kita secara langsung menangkap informasi yang terjadi di dunia sekitar. Persepsi memungkinkan seseorang untuk mengadakan kontak, berinteraksi, dan beradaptasi dengan lingkungannya. Persepsi memberikan informasi-informasi seperti kapan harus membungkuk, kapan harus memiringkan tubuh ketika melalui gang sempit, dan kapan menjulurkan kedua tangan untuk menangkap sesuatu. Dalam pandangan Gibson, semua benda memiliki affordance, yakni kesempatan tertentu dalam berinteraksi dengan benda tertentu sesuai dengan kemampuan kita menjalankan aktivitas. Kesempatan menyediakan peluang bagi seseorang untuk berinteraksi yang cocok dengan kapasitas kita dalam menampilkan aktivitas fungsional. Yang ketiga, mengenai persepsi visual. Ketajaman visual bayi meningkat secara dramatis di tahun pertama kehidupannya. Bayi baru lahir tidak dapat melihat benda-benda kecil yang jauh, tetapi telah menunjukkan ketertarikannya dengan wajah manusia. Di usia 3 bulan, bayi mencocokkan antara suara dan wajah, membedakan laki-laki dan perempuan, dan membedakan wajah etnisnya dengan etnis lain. Penglihatan warna yang dimiliki bayi akan membaik seiring perjalanannya. Bayi juga sudah mampu mengamati wajah manusia secara sistematis, namun dapat terlihat seperti pandangan orang dewasa saat berusia sekitar 1 tahun. Selanjutnya, mengenai indera-indera lainnya. Janin sudah mampu mendengar bunyi pada beberapa minggu sebelum lahir. Segera setelah lahir, bayi dapat mendengar, namun ambang sensorinya masih lebih tinggi dibanding orang dewasa. Di masa bayi, berlangsung perubahan perkembangan dalam persepsi kerasnya suara, ketinggian nada, dan penentuan lokasi bunyi. Bayi baru lahir juga dapat merespon sentuhan dan rasa sakit. Bayi juga dapat membedakan bau. Selain itu, kepekaan terhadap rasa dapat muncul sebelum kelahiran. Selanjutnya, mengenai persepsi menyeluruh. Persepsi menyeluruh adalah kemampuan mengintegrasikan
informasi dari 2 atau lebih modalitas sensoris, misalnya penglihatan dan pendengaran. Bayi telah memiliki kemampuan ini sejak awal kelahirannya, tetapi masih dalam bentuk sederhana seperti bayi akan mengarahkan mata dan kepalanya ke arah bunyi manusia atau gemerincing yang diperdengarkan. Kemampuan ini akan mengalami peningkatan selama 1 tahun pertama kehidupannya. Selanjutnya adalah mengenai bawaan pengasuhan dan perkembangan persepsi. Dalam persepsi, pendukung bawaan disebut nativis dan pendukung pengasuhan disebut empirisis. Menurut pandangan nativis, kemampuan mempersepsikan dunia secara kompeten dan terorganisasi merupakan sifat bawaan. Sedangkan menurut empirisis, pencapaian persepsi harus menunggu perkembangan tahap kognitif di masa bayi. Perkembangan persepsi yang lengkap mencakup peran bawaan, pengasuhan, dan perkembangan sensitivitas terhadap informasi. Yang terakhir mengenai kerjasama persepsi motorik. Perkembangan persepsi dan motorik tidak berlangsung sendiri-sendiri, tetapi merupakan suatu kerjasama. Individu membentuk persepsi agar dapat bergerak dan bergerak agar dapat membentuk persepsi. Bayi misalnya secara terus-menerus mengordinasikan gerakan mereka menggunakan informasi persepsinya untuk mempelajari cara menjaga keseimbangan, meraih suatu benda, atau bergerak di sepanjang permukaan dan dataran. Mereka dimotivasi untuk bergerak oleh persepsinya. Ketika bayi melihat mainan menarik, ia akan melintasi ruangan. Agar dapat meraih mainan, mereka harus mengerti posisi tubuh mereka saat itu dan belajar bagaimana menggunakan tungkai dan lengannya. Meskipun gerakannya kaku dan tidak terkoordinasi, bayi segera belajar untuk meraih tujuannya. Sekian dari kami, kelompok 1. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.